Selamat bertemu kembali. Dalam hal ini topik kita adalah lanjutan dari topik yang lalu, yaitu faktor daya bagian yang kedua. Perhitungan peningkatan faktor daya. Penyebab utama faktor daya rendah antara 0,2 sampai 0,3 pada beban ringan dan 0,8 hingga 0,9 pada beban penuh disebabkan oleh motor induksi yang memiliki arus reaktif tertinggal, ya, itu lagging ya. Komponen arus reaktif tertinggal ini dapat dikompensasikan dan menghubungkan perangkat yang memiliki arus awal secara paralel dengan beban. Salah satu perangkat tersebut adalah kapasitor. Kapasitor memiliki arus awal dan sebagian atau seluruhnya mengkompensasi komponen arus beban reaktif tertinggal, ya tertinggal ini ya. Hal ini mengakibatkan peningkatan faktor daya beban. Nah, seperti ini ya. Yang sebelah kiri, ya, ini beban induksi ya. Nah, ini akan terjadi ini beda tegangan ya antara garis ini dan garis ini ada perbedaan tegangan. Misalnya 220 dan sebagainya. Nah, ini faktor daya rendah. Ya. Kemudian dipasanglah sebuah kapasitor di sini. Ya, ini ada arus IL, ini ada arus IC. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa pada waktu tanpa C ini, ya, ini sudutnya ini adalah sudut Q1, V1 yang besar. Kemudian dengan adanya C, ya ini V-nya menjadi kecil. Ya, jadi ini adalah hubungannya ada antara IL, ya, IL ini, ya, kemudian yang di bawah ini ada yang disebut I sinus V, sedangkan pada bagian atas ini, bagian yang panjang ini adalah IL sinus V. Ya, jadi ini adalah cara mengatasi dengan memasang sebuah kondensator. Pertimbangan beban induktif pada tegangan suplai V, ya, tegangan yang mengambil arus I, ya, IL dalam hal ini, yang tertinggal dari tegangan V dengan sudut V1. Untuk meningkatkan power faktor kapasitor C dihubungkan ke beban yang arusnya IC mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Sekarang jumlah vektor IL dan IC menghasilkan arus total I yang tertinggal dari tegangan dengan sudut V yang lebih kecil dari sudut V1 tadi ya. Oleh karena itu cos V1 lebih besar daripada cos V. Ini V1. Nah, kita lihat gambarnya dulu ya. Oh, ini dia. Ya. Ini V1 dan ini V2. Karena itu cos V lebih besar daripada cos V. Dengan cara ini kapasitor menetralkan komponen reaktif arus beban dan meningkatkan power faktor beban. Ini sengaja saya gambarnya saya taruh di sini untuk memudahkan melihatnya ya. Diagram vektor ditunjukkan pada gambar. Poin-poin berikut dapat dicatat dari diagram vektor ini. Arus rangkaian L setelah koneksi power faktor lebih kecil daripada arus awal IL. Ya, I ini bukan L ya, I ya. Jadi IL, IC ininya, oh ini IL ya. Nah itu ini IL-nya ya. Komponen aktif arus sama sebelum dan sesudah koreksi power factor karena kapasitor hanya mengompensasi komponen reaksi arus beban yaitu I cosinus V2, ya, I cosinus V2 ini sama dengan IL cosinus V1. Ya. Komponen reaktif tertinggal setelah koreksi power factor I sinus V2, ya, I sinus V2 sama dengan IL sinus V1 dikurangi IC. Ya. IL sinus V1 ya dikurangi IC. Ya, ini C ya, ini ada di kondensatornya ini. Jadi sepanjang ini dikurangi IC menjadi ini. Ya. Nah, ini besarnya IC-nya. Nah, ini digambarkan titik-titik karena IC dipasang di sini sebenarnya. Tapi bisa mengurangi sudut V. Dari V1 menjadi V2.
Karena I cos V sama IL cos V1 juga VI ya setelah dikalikan dengan daya dengan tegangan, VI cos V2 sama dengan VIL cos V1 ya, daya aktif sama. I sinus V2 sama dengan IL sinus V1 dikurangi IC ya, seperti gambarnya kurangi IC ini ya, yaitu KVAR bersih setelah koreksi PF sama dengan KVAR tertinggal sebelum koreksi power factor. KVAR terdepan dari peralatan adalah ya arus kapasitor IC sama dengan IL sinus V dikurangi I sinus V2V sama dengan IC kali XC sama dengan IC per I VC ya. Kemudian maka setelah dipisahkan C-nya, maka kapasitornya adalah IC per V kali V ya. Lanjutkan, metode perbaikan faktor daya telah dibahas bahwa faktor daya rendah akibat beban induktif tidak diinginkan ya, begitu banyak kekurangan dalam sistem tenaga ya, power system. Oleh karena itu faktor daya perlu ditingkatkan sehingga mendekati 1 ya. Koreksi faktor daya dapat dicapai dengan kapasitor statis, kondensor sinkron atau penggerak fase. Kapasitor statis ya, kapasitor statis, faktor daya dapat ditingkatkan dengan menghubungkan kapasitor statis secara paralel ya, tadi seperti tadi ya gambarnya, dengan peralatan yang beroperasi pada faktor daya tertinggal. Kapasitor menarik arus awal dari tegangan suplai sebesar 90 derajat dan mengkompensasi komponen reaktif yang tertinggal dari arus beban ya. Dalam kasus 3 fase, kapasitor dapat dihubungkan baik dalam bentuk bintang maupun delta, hubungan star atau delta ya, seperti ditunjukkan sekarang gambar ini ya. Saya perlu mengingatkan sedikit ya, pada waktu listrik rumah kita ya, menarik beban ya, kadang-kadang pengaman listrik itu terputus ya. Jadi karena tarikan beban misalnya untuk menyalakan televisi dan sebagainya. Nah itu umumnya yang dilakukan adalah dipasangkan secara paralel kapasitor ya. Sudah disiapkan di kapasitor itu sejumlah elektron ya, sehingga pada waktu peralatan dinyalakan, elektron pada kapasitor itu yang dipakai untuk beban kejut ya, sehingga tidak terjadi pemutusan arus otomatis. Ini pada 3 fase ya. Ini untuk hubungan bintang ya, itu masing-masing dipasang kapasitor seperti ini ya. Ini kabelnya saya gambarkan berwarna ya. Umumnya yang kita tahu ini adalah RST misalnya, tapi juga ada yang berjudul RYB. Apa itu? Ternyata itu menunjukkan warna dari kabelnya ya, red, yellow, and blue. Jadi untuk melatih aja. Jadi itu membedakan fase. Sedangkan sebelah kanan ini adalah untuk hubungan delta. Dipasangnya kapasitornya seperti ini, hubungan delta seperti ini. Sekali lagi tujuannya adalah untuk perbaikan faktor daya. Kelebihannya, kerugiannya kecil, kurang dari 0,5%. Karena tidak memiliki bagian yang berputar, perawatannya pun mudah. Efisiensinya lebih tinggi, ya di atas 99%. Di atas 99%, 100 ya kira-kira. Biaya awal rendah, mudah dipasang karena bobotnya ringan, tidak memerlukan fondasi. Ya. Ini mungkin dari praktek-praktek kemungkinan sering ada ya, di antara kita melihat motor listrik itu di atasnya itu ada kapasitornya ya. Jadi itu tujuannya adalah untuk menaikkan power factor ya, atau faktor daya. Kekurangannya masa pakainya pendek, hanya antara 8 sampai 10 tahun. Mudah rusak karena tegangan berlebih. Ya, Anda tahu kapasitor itu memang sering rusak ya. Jika rusak perbaikannya tidak ekonomis. Mahal mungkin ya. Karena kondensor itu besar, kapasitor itu besar. Kondensor sinkron, motor sinkron yang tereksitasi berlebihan yang beroperasi tanpa beban dikenal sebagai kondensor sinkron.
Motor sinkron yang tereksitasi berlebihan mengambil arus awal dan berperilaku seperti kapasitor. Dia menarik itu besar dulu ya, sehingga kalau pemutus arus otomatisnya ya atau itu akan memutus karena arus yang ditarik lebih besar. Ya. Ketika dihubungkan melalui pasokan, ya, motor akan menarik arus awal sebagian atau sepenuhnya mengkompensasi komponen reaktif yang tertinggal dari arus beban dan dengan demikian meningkatkan faktor daya. Jadi saya katakan tadi ya, dipasang kondensor atau kapasitor ya, dengan tegangan dan kemampuan ini dipasang di sini ya, yang mencukupi. Ini sama dengan yang tadi ya, beban 3 fase ya. Nah ini diberikan, ini ada kondensor sinkronisasi untuk 3 fase ya, jadi dipasang seperti pada yang hubungan star dan delta tadi ya. Kemudian ini segitiganya, jadi segitiga anunya, jadi seharusnya penjelasan saya berikan ya. Gambar ini menunjukkan bagaimana kondensor sinkron dihubungkan untuk meningkatkan faktor daya. Beban 3 fase menarik arus IL dari suplai yang tertinggal dari tegangan dengan sudut V. Ya, kita lihat gambarnya. Khususnya gambarnya untuk ini ya. Ya. Ini IL-nya, kemudian ini IM-nya. Nah, kemudian kita lanjut. Sekarang kondensor sinkron mengambil arus IM yang menghasilkan tegangan V dengan sudut VM. Saya gambarkan VM bukan ya. V, ya ini sudutnya ya. Arus resultan I dapat diperoleh dengan penjumlahan vektor IL dan IM yang tertinggal dari tegangan dengan sudut V. Jelas bahwa sudut V lebih kecil dari V1 sehingga kosinus V lebih besar dari kosinus V1. Dengan cara ini faktor daya dapat ditingkatkan hingga mencapai 1. Ya, kondensor sinkron biasanya digunakan di tempat yang memerlukan sejumlah besar kVAR korektif. Keuntungannya, dengan memvariasikan eksitasi medan kondensor sinkron, faktor daya dapat ditingkatkan ke nilai yang lebih halus. Kondensor sinkron dapat menahan beban lebih dalam waktu yang singkat. Jadi tidak seperti motor yang ya, kalau faktor dayanya rendah itu kadang-kadang seperti mau menyala atau tidak gitu ya. Kekurangannya, biaya lebih tinggi daripada kapasitor statis dengan ukuran yang sama ya, atau di atas 500 kVA. Biaya perawatan dan pengoperasian tinggi. Kerugian yang cukup besar pada bagian yang berputar pada kondensor sinkron. Efisiensi lebih rendah dibandingkan dengan kapasitor statis, ya, hampir 97%. Menghasilkan kebisikan selama pengoperasian. Kondensor sinkron tidak dapat memulai sendiri. Oleh karena itu memerlukan peralatan tambahan untuk memulai. Ya. Jadi ada suatu istilah starting system ya. Jadi starting awal. Kondensor sinkron tidak dapat memulai sendiri, oleh karena itu memerlukan peralatan tambahan untuk memulai. Ada kemungkinan kondensor sinkron jatuh karena tidak sinkron yang menyebabkan terputusnya pasokan. Nah, artinya fast advancer terutama digunakan untuk meningkatkan faktor daya induksi. Motor induksi sebenarnya menarik arus eksitasi yang tertinggal dari tegangan sebesar 90 derajat. Arus eksitasi ini menyebabkan penurunan faktor daya motor induksi. Faktor daya ini dapat ditingkatkan dengan fast advancer yang merupakan eksitasi arus bolak-balik ya, AC. Fast advancer memasuk lilitan ampere eksitasi ke sirkuit rotor pada frekuensi slip. Fast advancer dipasang pada poros yang sama dengan motor utama. Dengan memasuk lebih banyak lilitan ampere dari fast advancer, motor induksi dapat dibuat untuk beroperasi pada faktor daya terdepan seperti motor sinkron yang tereksitasi berlebihan. Keuntungan, ya.
kVAR tertinggal yang ditarik oleh motor induksi dapat dikurangi secara signifikan dengan memasok kelilitan ampere terdepan pada frekuensi slip. Penggerak fase mudah digunakan jika penggunaan kondensasi sinkron tidak sesuai. Kekurangannya tidak ekonomis ya untuk motor di bawah 150 kW. Contoh soal perbaikan faktor daya. Motor induksi 3 fase dayanya 5 kW memiliki power factor atau faktor daya 0,75. Sekumpulan kapasitor dihubungkan dalam bentuk delta melintasi terminal supply dari faktor daya dinaikkan menjadi 0,9. Tentukan nilai kilo VAR kapasitor yang dihubungkan di setiap fase. Penyelesaiannya ya. Diketahui faktor daya awal cosinus V sama dengan 0,75. Input motor P sama dengan 5 kW. Faktor daya akhir yang ingin dituju adalah cosinus V2 sama dengan 0,9. Efisiensi sama dengan 100 dianggap ya, diasumsikan. Sudut faktor dayanya Q1 dengan cosinus min V, cosinus min 1 pangkat min 1 kali 0, untuk 0,75 sama dengan 41,41 derajat. Ini sudut V1-nya ya. Tangan V1 sama dengan tangan 41 kali 41,41 sama dengan 0,8819. Sedangkan untuk sudut V2 cosinus pangkat min 1 0,9 sama dengan 25,84 derajat. Sedangkan tangan V2 sama dengan tangan 25,84 sama dengan 0,4843. Kilovar awal diambil oleh kondenser P tangan V1 dikurangi tangan V2 sama dengan P-nya itu 5, tangan V1 0,819 dan tangan V2 sama dengan 0,4843 sama dengan 1,99 kilo VAR. Nilai kapasitor yang terhubung di setiap fase adalah 1,99 ini ya dibagi 3 sama dengan 0,66 kVAR. Saya kira demikian ya. Terima kasih.